wanna save my life. Had to cut in foes again. Halo Sobat Si Paling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin membahas tentang preview laga Big Match yang akan tersaji dini hari nanti pukul 3:15 waktu Indonesia Barat ya, di pekan ke-15 Premier League antara Manchester United yang akan menjamu tim kesayangan kita The Blues Chelsea di Old Trafford atau Theatre of Dreams. Ya, jadi kalau melihat secara head to head ya, 11 pertandingan terakhir ya, memang MU ada di atas Chelsea. Ya, dari 11 laga ya, tim kita ya The Blues kalah 4 kali dan sisanya 7 kali itu berakhir dengan hasil imbang atau seri. Dan kemenangan terakhir The Blues di Premier League atas Manchester United itu terjadi di tahun 2017 bulan 11. Jadi sudah cukup lama ya The Blues tidak meraih kemenangan atas Manchester United di Premier League. Dan di papan klasemen tentu MU lebih baik dari kita ya. MU berada di rank 7 klasemen sementara Premier League dengan koleksi 24 poin, sementara Chelsea berada di rank 10 dengan koleksi 19 poin. Jadi terpaut 5 poin, dan menurut saya kemenangan di laga ini sangat berarti ya untuk The Blues karena bisa mendongkrak peringkat kita naik ya. Kemungkinan besar akan menggeser Brighton andai Brighton tidak meraih kemenangan ya di laga selanjutnya, di mana Brighton saat ini berada di rank 8 dengan koleksi 22 poin. Jadi andai The Blues bisa menang ya, kita akan naik ke rank 8 dengan koleksi poin yang sama dengan Brighton andai Brighton ini tidak meraih kemenangan ya. Oke, itu secara head to head ya, dan juga kalau kita melihat di tabel klasemen sementara Premier League. Tetapi kalau kita melihat ya dari tren ya, dari tren antara kedua tim baik Manchester United dan juga The Blues Chelsea, ini ada perbedaan teman-teman. Ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok ya, di mana tren The Blues ya, tim kesayangan kita ini sedang naik, sementara Manchester United ini sedang turun. Bahkan legenda mereka Gary Neville itu sudah bosan menonton laga Manchester United. Jadi sudah sampai situ level kesabaran fans Manchester United ya melihat performa dari MU musim ini. Sementara kita ya masih cukup sabar lah dengan apa yang diperlihatkan oleh The Blues ya, performa The Blues di musim ini, karena kita tahu bahwa tim ini baru dibentuk ya, pelatih kita baru ya, kita mengalami transisi kepemilikan. Jadi kita masih bisa menerima lah kalau performa The Blues ini sedang naik turun. Oke, kita mulai hitung-hitungan kenapa saya mengatakan bahwa tren MU sedang turun sementara tren The Blues sedang naik. Oke, 5 laga kandang terakhir Manchester United, di mana MU kalah 3 kali dan meraih 2 kemenangan. Oke, kalah 3 kali dan meraih 2 kemenangan. Yang pertama mereka kalah dari Brighton 1-3, kemudian kalah 0-1 dari Crystal Palace ya, dan menang 2-1 atas Brentford, kalah 0-3 atas Manchester City di Old Trafford, dan menang 1-0 atas Luton Town ya. Sementara 5 laga tandang terakhir The Blues ya, sukses meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Oke, di mana The Blues ditahan imbang 0-0 oleh Bournemouth, dan ini adalah hasil imbang setelah jeda internasional. Jadi momentum kita itu sering sekali dirusak oleh jeda internasional. Dan laga berikutnya ya, di laga tandang berikutnya The Blues mampu meraih kemenangan atas Fulham dengan skor 0-2. Kemudian menang 1-4 atas Burnley ya, dan menang 1-4 lagi menghadapi Spurs di Tottenham Hotspur Stadium. Kemudian kalah 1-4 dari Newcastle. Dan lagi-lagi yang harus dicatat,
bahwa kekalahan tandang The Blues ini ya ketika menghadapi Newcastle itu setelah jeda internasional. Jadi jeda internasional bisa dibilang musuh yang cukup nyata ya bagi The Blues di musim ini. Dan luar biasanya di laga tandang kita di 5 pertandingan terakhir ya The Blues mampu mencetak 11 gol. Sementara Manchester United di laga kandang mereka hanya mampu mencetak 4 gol dari 5 laga kandang terakhir mereka. Jadi ya kalau melihat statistik ini tentu kita sangat percaya diri bahwa The Blues bisa meraih kemenangan di laga ini. Kemudian kalau kita melihat ya dari laga tandang Chelsea di musim ini, di mana The Blues sukses mencetak 12 gol dari 6 laga tandang dan 11 gol di 5 laga tandang terakhir. Sementara Manchester United ya dari 7 laga kandang mereka hanya mampu mencetak 8 gol dan kebobolan sebanyak 13 gol. Ya, jadi tentu ya ini semakin mempertegas ya bahwa The Blues lebih bagus ketika bermain tandang ketimbang bermain kandang. Sementara Manchester United ya baik tandang maupun kandang mereka sama-sama hanya mampu mencetak 8 gol, tetapi ketika mereka tandang mereka agak lebih kuat, lebih kokoh di lini pertahanan ya, dimana mereka hanya kebobolan 7 gol di laga tandang, sementara di laga kandang mereka kebobolan 13 gol. Dan 5 laga kandang terakhir Manchester United mereka kebobolan 8 gol. Ya, jadi dengan melihat indikator ini ya saya sangat percaya diri bahwa The Blues bisa mencuri poin dari Old Trafford. Meskipun ya dini hari nanti kita tidak akan diperkuat oleh Conor Gallagher karena mendapatkan kartu merah saat menang 3-2 atas Brighton. Dan ada satu indikator lagi yang membuat saya yakin bahwa The Blues bisa mencuri poin dari Old Trafford, di mana ya barisan penyerang kita terhitung lebih subur ketimbang lini serang dari Manchester United. Oke, kita lihat gol Nicholas Jackson musim ini ya, dia sudah mencetak 6 gol dan 1 assist atau terlibat dari 7 gol The Blues sejauh ini, sementara Sterling berada di bawah Nicholas Jackson mencetak 5 gol dan 1 assist ya, terlibat dalam 6 gol The Blues Chelsea. Sementara Cole Palmer dia sudah mencetak 4 gol di Premier League plus 2 assist. Jadi dia juga terlibat dari 6 gol The Blues Chelsea. Ya, sementara di kubu Manchester United hanya ada Bruno Fernandes yang terlibat lebih dari 5 gol ya Manchester United musim ini, di mana dia mencetak 3 gol dan 3 assist ya untuk Manchester United musim ini. Disusul di bawahnya ada Rashford ya, baru mencetak 1 gol tetapi dia sudah mencetak 2 assist. Dan kemudian ada McTominay yang juga sudah mencetak 3 gol untuk Manchester United musim ini. Ya, jadi dengan melihat apa yang ada di atas kertas, tentu ya sebagai fans The Blues kita cukup optimis ya bahwa The Blues bisa mencuri poin penuh di markas Manchester United. Meskipun ya apa yang di atas kertas tidak selamanya akan sama dengan apa yang di atas lapangan. Tetapi melihat tren buruk Manchester United akhir-akhir ini, tentu itu semakin membuat kita percaya diri. Namun ada beberapa fans MU yang membandingkan ya antara kekalahan MU ketika tandang ke St. James Park markas Newcastle dengan ketika Chelsea tandang ke markas Newcastle, di mana Chelsea kalah 4-1 sementara MU hanya kalah 1-0. Dan saya merasa mereka tidak melihat ya atau tidak menonton pertandingan antara Newcastle versus Chelsea, di mana Chelsea bisa bermain sangat baik ketika menyerang, tetapi ketika bertahan sering sekali miskomunikasi. Jadi itu yang mereka tidak lihat ya. Tetapi kalau kita membandingkan laga Newcastle versus MU, kita melihat MU kehilangan identitas, tidak ada semangat juang ya, kehilangan karakter. Secara statistik sejauh ini The Blues lebih baik ketimbang Manchester United di Premier League musim ini ya, kalau kita tidak berpatokan dengan posisi klasemen sementara Premier League dan juga
head to head di 11 pertandingan terakhir MU versus Chelsea. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Ya, semoga The Blues bisa meraih kemenangan di laga dini hari nanti. Ya, saya tidak peduli berapapun skornya, yang penting The Blues bisa mencuri poin di Old Trafford dan mengakhiri tidak pernah menang di 11 pertandingan terakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.